Jang ya? Sini dong Jang. Mau kemana? Itu biasa mau ke kelas Bu. Oh, kelas jam berapa sekarang teh? Biasa Bu, aduh di jalan itu aduh gak kuat banget. Macet ya? Iya macet. Oh, ya dengar Pak. Keren nih pakai topi. Coba lihat Jang, topinya bagus ya Jang. Suka ya pakai topi ya? Iya suka banget Bu, ngoleksi soalnya di rumah. Oh, koleksi. Tapi memang boleh nggak di sekolah pakai topi ya? Aduh Bu, gimana ya? Ya sih emang gak boleh Bu. Iya. Jang itu memang suka pakai topi karena apa? Pengen nutupin rambutnya kah atau apa sebetulnya? Pengen nutupin rambut sekaligus biar style aja gaya kayak Keren. gitu. Ya gimana sih Bu, anak milenial gitu. Udah mau 2022 loh ini gitu. Harus keren. Iya, keren. Tapi Jang udah tahu lah ya kayak gimana sih di sekolah berarti kan. Kira-kira dengan Jang pakai topi berarti apa yang Jang langgar? Ketertiban sama kesadaran sebagai siswa sih Bu sebenarnya. Gitu. Tapi sadar ya kalau itu salah. Iya, tapi gimana ya Bu? Kak, rasa-rasa nih nggak ada. Ya kayak gitu, kayak gengsi aja gitu. Banyak sih Jang sebetulnya, nggak cuma Jang yang suka pakai topi ya. Ada yang pakai topi karena pengen nutupin rambut, ada yang pakai topi karena merasa pengen keren kayak Jang gitu kan. Tapi kita kembali lagi masalah keyakinan. Kira-kira tadi kayak kenapa Jang yang dilanggar Jang berarti? Sebagai kesadaran siswa sih ya Bu. Soalnya kita di lingkungan sekolah juga. Iya. Ini apa Jang? Oh, tasnya kecil sekali. Kamu hari ini pelajaran apa saja kalau Ibu boleh tahu? Wah, apaan ya Ibu? Aduh, IPA kan? Iya, IPA berarti. IPA. Waduh, ngitung-ngitung waduh. Banyak Enggak ya? deh. Exam tuh aduh. Terus dengan pelajaran eksam seperti itu, modal kamu hanya tas segini kecil, berarti kira-kira gimana kebutuhan kamu? Memang cukup kurang. Aduh, kesadaran aku nih memang menyusahkan sendiri ya. Tapi emang style aku kayak gini. Kayak gitu. Dengan mengikuti style, apakah kamu akan terpenuhi kebutuhan kamu? Semisal sekarang belajar fisika, kamu nggak bawa buku paket fisika. Sekarang pelajaran kimia, kamu nggak bawa buku kimia. Maka imbasnya apa ketika itu semua dilanggar? Waduh, jadi kurang ngerti pelajaran Bu. Iya, imbasnya ketika nggak ngerti pelajaran maka Nilai hancur. nilai hancur. Kalau nilai hancur maka Susah buat masuk perguruan tinggi sih mau Bu. kuliah Aduh. kan? Pengen kuliah kan? Iya, mana ranking aku di bawah Bu. Sekarang ranking berapa Jang? Aduh, ke berapa? 100 berapa gitu. Aduh. Tinggi ya, banyak ternyata 100. Banyak Bu di bawah. Oke. Dengan kebutuhan seperti itu, Enjang sadar tentang apa yang harus Enjang kejar sekarang. Iya kan? Apa kira-kira? Ada kesadaran belum mau usaha gitu loh Bu. Baru harus gini, tapi nanti aja lah kayak gitu. Gitu. Jadi masih belum gimana nanti. Masih nanti masih gitulah gimana nanti aja gitu. Sekarang udah tahu kan ternyata Enjang pengen kuliah ke perguruan tinggi, maka nilai harus tinggi kan. Nilai harus tinggi harus seperti apa usahanya? Belajar. Tata tertib di sekolah juga diikutin. Atau Belajar itu berarti harus punya modal sebuah buku. Dari mana Enjang bakal belajar kalau nggak ada buku untuk ulangan dan sebagainya ya kan? Ya. Jadi ini sekarang sadar tentang hal yang dilanggar oleh Enjang ya. sejauh ini sadar. Rencana Enjang seperti apa sekarang untuk membayar semua pelanggaran yang sudah Enjang langgar? Aduh, gimana ya? Susah juga sih ya Bu kalau begitu. Aduh, mungkin style ya. Aduh, iya harus nyoba buat yang lebih baik lagi gitu. Seperti apa contohnya hal yang lebih baik? Mungkin ya ini topi ntar jangan pakai lagi. Disimpan aja di rumah kayak gitu. Silakan pakai topi untuk style ketika di rumah kali ya, yang memang tidak terikat dengan banyaknya aturan gitu kan. Terus apa lagi? Sepatu. Oh, kok ibu nyadar sih ya? Ibu. Ya, gimana? Aduh, ya sih. Kira-kira Anjang pakai ini, ibu pengen tahu nih. Pengen tahu aja. Pakai warna ini karena apa, Anjang? Warna abu-abu itu keren Bu. Keren. Antara hitam dan putih gitu. Keren aja. Karena lebih ke kesenangan ya, kebutuhan untuk kesenangan, style. Tetapi ternyata kesenangan itu terbatasi oleh aturan ya, Anjang ya. Ya kan, Anjang? Karena ternyata dengan kita menggunakan sepatu warna hitam, apa hikmahnya? Semua sih pakai warna hitam. Terlihat disiplin gitu. Disiplin karena warnanya tuh
elegan gitu ya. Tidak ada kesenjangan sosial ya kan. Mau yang si orang yang punya duit, mau orang yang tidak punya duit pun kalau kita mah semuanya seragam. Betul nggak Anjang? Iya sih Bu, benar ya. Ketika Anjang berbeda maka ada sesuatu yang berbeda dari Anjang. Siapa tahu ada orang lain jadi iri kan, Anjang mah sepatunya bagus, aku mah cuman kayak gini doang. Ada nggak hati yang jadi seperti itu ya kan? Iya. Jadi sekarang sadar ya Anjang. Oh jadi bisa jadi gara-gara saya siswa yang lain juga ikutan bobrok juga ya Bu. Jadi ada Bukan lebih ke bobrok sih Jang, tapi lebih ke takutnya ketika memang nanti ada anak-anak yang dari segi ekonomi ternyata tidak mampu untuk membeli yang high class, karena melihat orang lain menggunakan sepatu yang high class, dia akan memaksakan diri padahal dia tidak sadar dengan keadaan ekonominya mungkin di rumah gitu. Ke situ sih. Kemudian nanti untuk topi juga ini style Anjang ya, di rumah saja. Buku juga tolong nanti gimana jadinya Anjang rencana? Waduh, buku ada Bu sebenarnya. Iya. Nggak mau dibawa Bu, berat Bu. Nah, tapi kan ini bahasnya ketika nggak bawa buku maka kamu nggak bisa. Iya sih nggak bisa belajar. Ya, jadi nanti ke depan akan seperti apa Anjang? Mungkin bakal pakai tas yang lebih gede yang muat buku muat banyak. banyak. Iya, kayak gitu. Karena dengan membawa buku maka kamu Akan apa ya? Jadi tercukupi lah buat kita belajar kayak gitu. Iya kayak gitu. dengan tercukupi maka nilainya Akan tertutup juga Bu, ntar, karena kayak itu gitu. juga. Jadi bisa masuk ke perguruan Tinggi. Iya, nggak apa-apa tas berat yang penting kamu masuk kali ya Bu, kayak gitu. cocok banget. Nggak apa-apa nggak usah pakai topi, yang penting jadi ilmunya masuk kan. Kalau pakai topi jadi kehambat sama topinya. Iya ya Bu. Ya. Nyerapnya ntar sama topi yang Iya, pintar. makanya yang pintar topi nanti. Gitu ya Anjang ya, paham ya? Ya, Bu. Sekarang juga udah lumayan telat masuk kelas, jadi silakan Anjang ke kelas aja. Tetapi ingat tadi ya kesepakatan Anjang lebih tepatnya bahwa akan ada perubahan untuk kebaikan Anjang sendiri ya kan? Gitu ya Anjang ya? Iya. Ya, silakan jangan diulangi lagi Anjang ya. Bisa kan Anjang? Karena ini untuk kebutuhan. Dan jang juga buat kedepannya. Betul. Gitu ya Anjang ya. Ke kelas Anjang ya. Masih ya Bu. Budaya positif. Bagaimana pendapatmu tentang pelayanan dengan segitiga restitusi? Mungkin kalau misalkan semua guru kayak gitu tuh, aduh, mungkin sekolah bakal adem, nggak bakal ada yang ini itu. Mungkin yang bandel-bandel kayak saya juga bakalan ya turun lah kayak gitu. Oh, kesadarannya udah naik lagi, nggak kayak yang ya kayak gitulah pakai apalah itu gengsi, pakai topi, pakai sepatu kayak gitu. Ya memang bagus sih, tapi ya emang nggak boleh gitu, itu ngelanggar tata tertib sekolah. Walaupun emang passion kalian di situ, yang tadi dijelasin juga kan kayak gitu tuh, nggak boleh kayak gitu. Walaupun emang kalian begitu banget apa ya, kayak sepatu, topi, terus sama ini nih bag kayak begini tuh udah part of your life banget kayak gitu. Ya tapi itu tuh harus dikurangin juga sih. Terus juga dari pelayanan gurunya yang tadi tuh, aduh, kayak it's a different level gitu, it's another level kayak gitu. Keren sih. Terus juga si siswa tuh jadi nggak tegang, nggak ke bawah suasana tegang juga kan, soalnya gurunya penyampaiannya itu secara halus, nggak langsung gimana ya. Mungkin saya pengennya sih untuk semua guru yang ada di Indonesia sih begitu. Kualitas guru juga harus ditingkatkan kayak begitu gitu sih kalau dari pendapat saya. Terima kasih.